Udah nih. Cek. Monitor Pak Yusuf. Suaranya kedengaran? Anda mau ambil handset di bawah? Pasti enggak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabar semuanya? Masya Allah. Sehat ya? Sehat Kavi? Ya Pak. Ini sudah banyak yang lumayan ya yang sudah masuk ke Zoom. Ada Raza, ada siapa lagi nih? Sama SD juga ini Pak. Enggak. Ini kelas 9, 8, dan 7. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Selamat datang Pak Adi. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata sudah hadir nih Pak Adi. Alhamdulillah, Amit. Kedengeran Pak? Alhamdulillah. Ada Evan, ada Zahra, Ju'a, Masya Allah. Nawaf, Yusrina, jazakumullah khairan yang sudah masuk Zoom pada kesempatan kali ini. Silakan boleh informasikan kepada teman-temannya yang belum masuk Zoom untuk segera masuk karena insya Allah sebentar lagi kita akan mulai agendanya.
Siap. Hidupin. Baik, insya Allah sebentar lagi kita akan mulai Zoom-nya, agendanya. Silakan bagi teman-teman yang masih mute videonya, kameranya untuk di-open ya, dibuka supaya semuanya terlihat dengan jelas. Ya, terima kasih yang sudah buka videonya. Ya, selamat datang kepada teman-teman yang baru hadir. Masya Allah ada Iko nih. Oh, udah bagus, keren. Ya, Lagi di Pak. Ini nanti lagi udahnya gimana jam kok? berapa tuh? Belum mulai sudah tanyain kapan selesainya. Insya Allah nanti Tapi nggak ada di ikuti WA. dulu ya. Selesainya jam berapa? Berapa? Baik, karena waktunya sudah tiba, jadi Bapak langsung saja ya buka acara atau agenda kelas inspirasi pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Ya, semoga kondisi teman-teman dalam kondisi sehat dan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak ucapkan jazakumullahu khairan kepada teman-teman yang hari ini sudah hadir ikut meeting Zoom di kelas inspirasi ini, dan insya Allah untuk kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, ya, tamu spesial. Beliau adalah Ketua Komite Sekolah SMP Islam Ibnu Hajar. Beliau aktif memberikan inspirasi insya Allah ya. Dan alhamdulillah untuk membuka acara kita pada kesempatan kali ini, kita awali dengan membaca basmalah dan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, perlu Bapak umumkan lagi, ingatkan lagi, insya Allah ini agendanya adalah kelas inspirasi, dan insya Allah nanti ada pemaparan atau ada kata-kata dari Komite Sekolah Islam Ibnu Hajar, Ketua Komite Sekolah Islam Ibnu Hajar, dalam hal ini Pak Adi yang akan menyampaikannya. Itu selama 1 jam atau 50 menit lah. Ya, 50 menit sampai 60 menit insya Allah beliau akan memaparkan pembahasan tentang kelas inspirasi, dan selanjutnya nanti ada sesi tanya jawab, insya Allah nanti ada 30 menit teman-teman. Jadi nanti setelah pemaparan materi nanti ada diskusi bersama beliau, berbincang-bincang sama Pak Adi. Siap insya Allah Pak Adi ya. Jawab Pak Hamid. Alhamdulillah. Baik.
Karena pemateri kita ini sudah sudah siap dan tidak sabar gitu kan. Jadi kita langsung persilahkan kepada Pak Adi untuk menyampaikan materinya atau inspirasi pada kesempatan kali ini. Tafadhol fa alaihi falyatafaddal masykurah. Silakan Pak Adi, kami berikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Hamid atas kesempatannya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Bapak Ibu guru dan juga anak-anak SMP Islam Ibnu Hajar ya. Mungkin ini agak ini ya, karena di kantor mungkin takutnya nanti ini Pak Hamid, maaf posisi lagi di kantor, mungkin nanti nggak terlalu lama kali ya. Baik, mungkin langsung saja saya share sedikit materi ya. Ya, silakan Pak Adi. Keren. Nah, ini kenapa gambarnya apa namanya hewan-hewan ya. Kebetulan saya kan perkenalkan, saya Adi Sabariman, orang tua dari salah satu area kelas 8. Kebetulan bekerja di Kementerian Pertanian. Jadi ini sengaja saya tampilkan covernya dunia hewan ya. Dan kesehatan hewan. Dan kebetulan di Sehat juga kan kelasnya itu ya, berhubungan juga, ada yang ternak lele gitu ya, ada juga yang apa namanya sayur-sayuran ya gitu. Baik, kemarin sama Pak Yusuf untuk menyampaikan materi tentang ini apa namanya kemampuan soft skill dan hard skill di dunia kerja. Nah, ini sedikit saya kasih apa namanya pengertiannya ya. Ini yang saya ambil dari di sini sumbernya saya tulis di www.glins.com. Itu soft skill. Itu adalah kemampuan komunikasi, karakteristik seseorang, kecerdasan sosial yang melekat, serta kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan maupun di dunia kerja maupun di dunia usaha ya. Kemudian modal yang kedua itu hard skill. Itu suatu kemampuan yang bisa dipelajari serta ditingkatkan melalui latihan, pengulangan, dan pendidikan. Nah, pada kesempatan yang pertama ini, yang dijelaskan itu soft skill. Nah, untuk hard skill-nya besok kelas hari Selasanya ya, dengan Bu Muti nanti. Dan kebetulan sepertinya Bu Muti saya lihat tadi hadir juga di sini. Baik, akan kami bahas selanjutnya itu. Yang dibahas di sini ada soft skill. Apa nih contoh soft skill? Yang pertama, yang kita lihat di dunia sekolah ya, yang nanti tentunya apa namanya berguna di dunia kerja maupun di dunia usaha. Yang pertama, contoh aja ini ya. Saya kasih contoh, ini ada sekitar berapa nih ya? 6 ya, 6 atau 5. Pertama, berani tampil di depan umum. Itu sangat penting. Karena bagaimanapun ide-ide kita, kecerdasan kita, dan sebagainya, itu tidak akan bisa ditampilkan kalau kita tidak berani tampil di depan umum. Pertama mungkin grogi, takut, ragu-ragu, dan lain sebagainya. Tapi itu latih sedemikian rupa, jadi nanti akan terbiasa. Ya. Kemudian di sini Bapak kasih contoh lagi. Bentar. Apa nih? Berani mengambil keputusan. Ya. Misalkan
anak-anak ada suatu diskusi dengan teman-temannya. Itu harus bersama-sama mengambil keputusan. Dan kita juga harus berani mengambil risiko. Jadi keputusan itu apa, risikonya apa, perlu kita analisa. Nah, yang keempat, ini bekerja sama dengan tim. Ini sangat penting ya di dunia kerja maupun di dunia usaha. Karena bagaimanapun kita tidak boleh egois. Gitu. Sepinter-pinternya kita, secakap-cakapnya kita, itu kita di suatu organisasi, di suatu tempat kerja ya, misalkan kita punya usaha juga di tempat usaha ya, itu kita harus bisa beradaptasi dan bekerja sama dengan tim. Tidak bisa kita bekerja sendiri, tidak bisa. Pasti membutuhkan orang lain, pasti diperlukan kerja sama dengan orang lain. Mungkin dalam bekerja kita sendirian, katakanlah misalkan kita sebagai penulis buku atau pelukis, mungkin pas bekerja, iya kita sendiri. Tapi begitu nanti misalkan dipasarkan, begitu misalkan minta pendapat orang lain, ya kita harus bekerja sama dengan tim. Tetap membutuhkan orang lain, gitu ya. Jadi sebisa mungkin sikap egois itu kita kikis, kita kurangi ya. Boleh kita punya pendapat, boleh kita punya gagasan-gagasan, tetapi begitu kita dalam suatu tim, kita harus bisa bekerja sama, harus bisa diskusi, mengambil keputusan yang baik. Baik. Kemudian Pak Adi kasih contoh lagi, memiliki integritas. Nah, ini harus kuat ya, baik di sekolah sekarang ya, maupun di dunia kerja. Contohnya apa? Memiliki integritas itu. Yang pertama, kita harus menjunjung tinggi kejujuran. Dimanapun, di sekolah, apalagi di masyarakat, di dunia kerja, harus memiliki sifat kejujuran yang pertama itu. Karena kejujuran itu akan dinilai suatu kepribadian kita. Sekali kita nggak jujur, sekali kita tidak dapat dipercaya, itu kedepannya relatif tidak gampang dalam menjalani kedepannya. Jadi anak-anak, kami berpesan ya semua itu jaga sikap kejujuran kita. Nah, itu contoh integritas. Kemudian apa? Integritas contohnya adalah disiplin juga. Nah, ini. Jadi salah satu contoh disiplin adalah misalkan tadi ini kita Zoom jam 9. Ya kita disiplin. Sebelum jam 9 sudah masuk. Nah, itu contoh-contoh kedisiplinan kita yang nantinya akan diperlukan sekali di dunia masyarakat, di dunia kerja ini. Harus selalu bisa tepat waktu ya. Gitu. Kecuali ada halangan. Kemudian misalkan kita mematuhi peraturan. Nah, misalkan tadi peraturannya Zoom-nya, misalkan videonya diaktifkan. Ya kita aktifkan. Sebagai adab bahwa kita seperti tatap muka. Adab menuntut ilmu, seperti tatap muka. Seperti itu ya. Kecuali memang ada udzur, misalkan lagi agak di rumah lagi agak kurang sehat atau apa, misalkan dengerinnya sedang di kamar, ya boleh. Tapi kalau misalkan lagi sehat, harus bisa mengulangkan waktu, ya sudah kita pantengin laptop atau HP-nya misalkan di ruang tamu atau di mana, kita on-kan videonya seperti itu. Nah, semua itu akan membentuk kita suatu karakter yang kuat. Tadi ini Pak Adi juga bahas percaya diri ya, kita harus memiliki percaya diri juga. Sedikit tadi kayak tampil di depan umum ya, bukan untuk membentuk suatu kepribadian yang kuat, baik di sekolah maupun nantinya ke depan di dunia.
kan ya, berampil di depan umum, salah satunya caranya melatih ya misalkan kayak sedang diminta untuk memaparkan ya sedikit pun minimal sedikit membuat materi, kemudian saya baca terlebih dahulu biar bisa memberikan ke anak-anak semua. Gitu. Kemudian yang kedua, berani mengambil risiko. Salah satu contohnya ya kita risiko. Misalkan kita mau ngambil keputusan ini, risiko. Jadi kita harus bisa menganalisa keputusan suatu resiko yang misalkan kita kerjakan itu resikonya lebih kecil. Misalkan seperti itu. Nah, yang ketiga tadi, pekerjaan harus bisa diskusi, harus bisa menekan rasa egois kita itu. Tidak boleh memaksakan keinginan kita terhadap suatu tim. Disiplin waktu dan juga dapat diandalkan. Jadi memiliki kemampuan soft skill maupun hard skill ya nanti itu sehingga dapat diandalkan dalam suatu tim, saling melengkapi. Lanjut ya. Nah ini seberapa penting nih kemampuan ini, soft skill dan hard skill di dunia kerja. Seberapa penting? Keduanya sangat penting. Tidak dapat dipisahkan. Misalkan kita memiliki kemampuan pekerjaan yang bagus, tapi kita tidak dapat bekerja sama dalam tim. Itu juga kita tidak bagus. Itu dicap kita sebagai yang egois, mau menang sendiri dan lain sebagainya. Jadi kedua-duanya harus seimbang. Memiliki kemampuan dasar akademis misalkan. Misalkan di dunia punya kerja di dunia multimedia. Kemampuan multimedia bagus. Tapi misalkan dia orangnya tidak jujur. Orangnya suka ngaret kalau meeting dan lain sebagainya. Itu akan dicap kurang bagus juga. Begitu. Demikian pun misalkan soft skill-nya bagus, orangnya ramah, orangnya humble, tapi dia kerjanya kurang cakap, tidak mau belajar. Misalkan ada sistem baru di kantor, tapi tidak mau mencoba belajar. Udah, saya pakai sistem ini aja. Nah, itu juga tidak bagus. Jadi keduanya sangat penting. Harus seimbang, gitu ya. Nah, ya. Kemudian yang terakhir, sebagai pesan dalam kelas yang singkat ini mungkin ya, mohon maaf nggak bisa lama mungkin ya. Jadi ikuti semua kegiatan di sekolah. Kayak kemarin misalkan susur gua ya. Kemudian yang kedua terus yang hiking gitu ya. Memang kerasa capek. Memang kerasa pegel ya gitu ya. Tapi itu akan membentuk karakter kita. Seakan disiplin, harus mentaati peraturan, harus begini begitu. Pas turun misalkan harus gantian, harus saling membantu. Misalkan ada yang kurang bisa naiknya gitu, ya kita bantu. Ada yang agak capek, kita kasih semangat bahwa ini akan membentuk suatu karakter yang kedepannya insya Allah akan dibutuhkan. Gitu ya. Jadi ikuti semua kegiatan di sekolah. Selama itu kemampuan kita bisa ikuti saja. Karena sejatinya itu untuk melatih soft skill maupun hard skill ya. Soft skill ya tadi. Kalau hard skill ya tentu di sekolah harus ikut akademisnya. Itu di kemudian hari akan dibutuhkan. Gitu ya. Mungkin itu aja ya. Nanti bisa dilanjut tanya jawab mungkin sebentar gitu. Demikian Pak Hamid, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku itu. Wabarakatuh. Jazakum
ada Pak Adi ya sini. Ya tadi saya Bapak sempat mencatat ya yang disampaikan oleh Pak perlu kita miliki sebagai sebagai awalan bekal ya yang itu yang pertama soft skill dan hard skill tadi ya Pak Adi ya. Nah, yang hard skill-nya itu berani tampil di depan umum yang pertama, yang kedua memiliki integritas, ya jujur dan lain sebagainya, percaya diri, bekerja sama dengan tim, berani mengambil risiko, dan yang selanjutnya berani mengambil keputusan-keputusan. Nah, ini insya Allah sangat bermanfaat sekali tentunya untuk kita semua, terutama untuk teman-teman ya yang baru mendengar istilah-istilah tersebut. Nah, untuk selanjutnya Pak Adi, insya Allah kita akan coba mendengarkan diskusi ya. Kita diskusi, ngobrol, santai bersama teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, yang perlu disampaikan atau yang perlu ditanyakan untuk kelas inspirasi pada pagi hari ini. Tafadhol, ada dari teman-teman? Pak Yusuf bantu ya. Siap. Alhamdulillah. Tafadhol, ada dari teman-teman yang mau bertanya? Boleh kasih kode ya. Ada door prize dari Pak Yusuf nanti. Ada door prize nih, Masya Allah. Kahfi biasanya mau nanya Kahfi tuh. Oh, Pak Kahfi. Yuk, silakan Kahfi. Tanya Kahfi. Pak Hamid, kalau belum ada yang nanya, berarti nanti Pak Adi yang nanya dulu, Pak Hamid. Apa mungkin ada yang kurang jelas dari teman-teman ini atau bagaimana? Nah, sekarang supaya lebih jelasnya, jadi Pak Adi coba yang tanyakan ke. Iya, saya acak ya. Betul. Saya acak nih. Coba ini nih. Mbak Zahra kelas 8 coba kira-kira contoh soft skill di sekolah apa nih yang ada selama ini kira-kira. Mana Zahra, ayo. Zahra kelas 8 ya. Kelas 8 ya. Ada lagi? Emang ada kelas 8 juga, ya? Pak. Kelas 7 ada ya tadi kayaknya ya. Ada 2 Zahra ini di sini. Oh iya. Atau mungkin ada yang mau jawab ya. Boleh sebutkan ya contoh soft skill yang selama ini diperoleh di sekolah lah kira-kira seperti apa gitu ya. Coba. Saya Pak, saya. Nah, Mas Kahfi ya 7A. Berani boleh. Tampil di depan umum. Contohnya kemarin di sekolah apa tuh? Presentasi. Ya. Oh ya. Sering nih Mas Kahfi, sering nggak berani nggak tampil di kelas presentasi? Nanti nih bu gurunya nih Mas Kahfi minta dilatih nih untuk tampil di kelas nih gitu Pak Yusuf. Jadi mungkin saya tadi yang tambahin kemarin kan ada pembelajaran PAI itu. Nah, itu ada tugas presentasi. Ya. Bisa ya Pak Adi ya presentasi. Iya betul Pak. Jadi untuk melatih anak-anak untuk percaya diri tampil di depan betul. Mungkin bisa diadakan kelas presentasi atau maksudnya pas pelajaran apa ya
ditunjuk salah satu atau random gitu untuk tampil ke depan tiap hari aja gitu terus. Jadi nanti satu kelas itu dapat giliran presentasi katakanlah seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Tapi itu akan membentuk karakteristik untuk bisa percaya diri dan tampil gitu mungkin. Tuh ya, satu. Tadi Pak Yusuf. Ada lagi nggak yang mau ngasih contoh nih? Adit gimana Adit nih? Kelas 8 nih Pak Adit Pak. Oh ya, monggo. Mana Mas Adit? Kemarin presentasi apa tuh Adit tuh waktu semester 1 tuh? Saya lagi Pak. Mana? Oh Mas Kafi, gimana? Kerja sama Pak, kerja kelompok. Ah betul. Jadi kalau misalkan dalam kerja kelompok, biasanya kan banyak pendapat ya, banyak jawaban dari masing-masing. Ya harus diputuskan musyawarah. Kira-kira jawaban baik yang bersama itu apa gitu ya, jangan apa itu benar gitu ya. Jadi harus musyawarah gitu. Ya. Pak Adi. Ya. Berdasarkan pengalaman Pak Adi nih, saya jadi mau tanya sama Pak Adi kan, sebelum anak-anak mungkin nanti nanya gitu ya. Soft skill itu kan berarti keterampilan yang apa ya, tidak terlihat lah gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia kan mungkin keterampilan yang lembut gitu ya. Yang lembut, nggak pas lah ya kalau gitu kan. Tapi ya seperti tadi Pak Adi sampaikan, seperti jujur, kemudian berani, tampil di depan umum gitu ya. Nah, sepengalaman Pak Adi yang sekarang ini bekerja di Kementan ya Pak Adi ya, itu apa ya, kalau boleh dibilang pakai skor Pak Adi ya, 1-10, seberapa pentingnya sih soft skill dan apa pengaruhnya sebenarnya buat kita yang nanti misalnya mau jadi PNS atau misalnya buka usaha, seberapa besar pengaruhnya buat kesuksesan kita? Kalau dibilang seberapa besar, seberapa penting, skor 1-10, ya jelas berapa ya, bisa dikatakan 9-10 lah ya. Karena memang ya dibutuhkan sekali, Pak. Kejujuran ya pasti dibutuhkan, ya kan. Misalkan bekerja, kita menghitung, misalkan di bagian keuangan, hitung uang, ya harus teliti, harus jujur, keluar masuknya kelihatan. Misalkan kejujuran, kedisiplinan waktu, pas meeting, pas rapat, ya harus tepat waktu. Kalau telat ya minimal kita malu. Atau ya gimana ya, di Indonesia itu memang terkenal agak ngaret ya. Tapi insya Allah generasi kita sekarang yang masih muda ini ya, kita harus bisa tepat waktu. Zoom, misalkan ada aja sebelum jam 10 sudah pada ngumpul. Jadi jam 10 tank sudah mulai itu kerja kelompoknya. Harus dilatih dari sekarang. Kemudian harus bisa berkomunikasi, musyawarah. Di kantor itu dalam meeting ya harus bermusyawarah, memutuskan suatu keputusan ke depannya kantor seperti apa. Seperti itu Pak Yusuf. Jadi memang ya kalau di skor tadi lah 9-10 memang nggak bisa apa ya, kita harus berusaha lah ya, minimal berusaha untuk memberikan yang terbaik. Tadi jujur, kalau jujur pasti. Kalau pengalaman Pak Adi sendiri, gitu Pak Yusuf kira-kira. Ada nggak konsekuensi atau misalnya hukuman dari atasan ketika kita misalnya tidak disiplin atau tidak jujur? Seperti apa sih Pak Adi? Mungkin pengalaman Pak Adi atau pengalaman teman Pak Adi di kantor gitu ya, supaya teman-teman anak-anak kita ini tahu, oh ternyata sebegitu besarnya hukumannya kalau misalnya kita tidak disiplin atau seperti apa? Ya, betul. Jadi di kantor juga seperti di sekolah ya, ada nilainya. Tiap bulan kita dinilai.
kedisiplinan waktunya, sudah pakai fingerprint gitu ya, fingerprint kadang panggilan face ya, muka, absennya tepat waktu. Misalkan di tempat saya masuknya 7.30 ya sebelum 7.30 sudah. Nah itu. Kalau telat ya kena ada potongan tukin namanya ya. Kemudian ada juga kinerja bulanan. Yaitu yang telatnya itu diakumulasi berapa menit, nanti Anda kena sanksi. Mulai dari sanksi ringan, sedang maupun berat. Misalkan yang sampai berat ya ada yang kena pemotongan gaji, ada juga yang temen yang sempat misalkan dia terlibat hutang piutang yang di luar kantor ini ya, itu dinilai juga. Tidak hanya di kantor, tapi perilaku di masyarakatnya juga dinilai. Karena kan ada pengaduan ya, misalnya hutang piutang agak tersendat atau segala macam. Komplain ke kantor, ya itu dia kena tegur juga. Jadi ada penilaian bulanan gitu Pak Yusuf. Sampai sebegitunya Pak Adi ya? Sampai masalah hutang piutang pun dicek ke kantor ya? Masya Allah ya. Karena memang kalau nggak mungkin gitu Pak. Itu jadi ada kita sistem penilaian bulanannya ada. Kalau yang sudah komputeris pasti ada itu Pak Yusuf. Apalagi di swasta ya. Di swasta kan lebih ketat ya. Misalkan harus tepat waktu, harus mengerjakan pekerjaannya harus selesai, misalkan seminggu harus selesai, kalau enggak ya kena punishment gitu. Itu ada penilaiannya Pak. Kalau sudah yang perusahaan yang misalkan swasta bonafit ya pasti ada. Ini jadi ada sistemnya. Penting juga ya anak-anakku sekalian ya, ternyata sampai masalah perilaku di masyarakat, contohnya tadi berhutang, itu sampai dinilai juga gitu ya. Mungkin ada beberapa kantor nggak seperti itu, tapi di Pak Adi sampai seperti itu ya Pak Adi ya. Artinya ini ketat juga lah anak sekalian. Artinya buat kalian semuanya, yang namanya jujur itu kan kayaknya Pak Adi bukan sehari 2 hari dilatih ya Pak Adi ya. Betul. Berani tampil juga bukan sehari 2 hari ya Pak Adi ya. Iya betul. Pasti butuh proses. Nah, mungkin pertanyaan terakhir dari Pak Yusuf ini buat Pak Adi sebelum anak-anak ya Pak Hamid ya. Apa namanya? Ini kan butuh proses. Iya. Berarti apa nih pesan Pak Adi buat anak-anak Ibnu Hajar kelas 7, 8, 9, terutama mungkin kelas 7 yang baru masuk ke Ibnu Hajar dengan kegiatan tadi ada pendakian nanti gitu ya. Kemudian kalaupun tidak pendakian mungkin susur gua atau mungkin juga kita pernah ada SIHA Award ya Pak Hamid ya. SIHA Award itu isinya ada apa? Presentasi gitu kan. Presentasi dan yang lain sebagainya gitu. Nah, ini pesan buat Pak Adi untuk anak-anak kita nih harus bagaimana nih menjalani proses itu gitu. Karena kan prosesnya pasti nggak mudah gitu. Mangga mungkin Pak Adi. Iya. Baik Pak Yusuf. Memang anak-anak ya, kalau misalkan di sekolah akan ada suatu kegiatan, ya kita ikuti. Misalkan di sekolah latihan fisiknya dari senam kesiapan fisik susur gua itu kan butuh fisik yang kuat. Terus misalkan itu yang fisik ya, misalkan olahraga, terus mempersiapkan perlengkapannya, ya misalkan 2 ya bawa 2. Misalkan bawa, sekarang kan zamannya masker ya, maskernya misalkan sehari harus 2 atau 3 bawa. Dan sebagainya itu fisik. Kemudian persiapan ini tadi. Jadi nanti di sana jangan main tinggal-tinggalan gitu ya. Tungguin temennya. Ayo semangatin. Misalkan ada yang agak capek bentar ya tungguin bentar. Terus nanti kita ikut lagi. Jalan lagi. Jadi harus bisa bekerja sama. Jangan egois. Kemudian misalkan ada temennya yang kehabisan konsumsi ya kita harus bisa berbagi itu ya. Jadi intinya kalau dalam suatu tim mau ada kegiatan ya harus bisa bekerja sama, saling mengingatkan tadi perlengkapannya, kemudian saling bekerja sama di sana dan lain sebagainya. Mungkin itu ya. Jadi intinya harus kita latih disiplin, kejujuran dan juga sikap toleransi ya, bekerja sama. Begitu kira-kira Pak Yusuf ya.
Ini jadi kepikiran lagi nih Pak Adi terkait kerjasama. Karena kan sekarang lagi online. Gak kesulitan lah mungkin anak-anak untuk melakukan kerjasama gitu ya. Nih mungkin tambahan lagi Pak Adi nih. Nasihat buat Pak Adi yang kadang kalau kerjasama itu, baik online bahkan offline sekalipun, biasanya suka ada istilah, kamu yang kerja, saya yang samain. Gitu Pak Adi. Ini gimana nih Pak Adi nasihatnya nih Pak Adi nih. Ya. Ini Pak Yusuf nggak nyindir nih ya. Nggak nyindir buat yang lain. Tapi terkadang ya Pak Yusuf mungkin dulu pernah melakukan gitu Pak Adi. Tapi kan nanti pas saat kerja beneran, mungkin nggak bisa seperti itu kan. Ya, gimana nih Pak Adi nih? Ya, jadi mungkin tipsnya itu di kami. Misalkan ada 5 orang untuk 5 orang itu harus dibagi Pak Yusuf. Yang pertama, ini katakanlah di kantor misalkan bikin suatu laporan gitu ya. Yang pertama mungkin bab pendahuluan. Ini bab 2, bab 3 penutup dan lain sebagainya. Nah, nanti itu hasilnya masing-masing didiskusikan untuk mendapatkan satu laporan. Jadi sekecil apapun pekerjaannya sebisa mungkin dibagi rata dulu nih. Jadi nggak terfokus yang ngerjain satu orang aja. Misalkan, oh ini biasa ngerjain cepet nih atau apa. Nah, nanti yang lain tidak ada pekerjaannya dan itu nanti terlatih jadi agak males gitu ya, agak acuh gitu. Jadi sebisa mungkin mulai sekarang kalau kelompok 5 atau 3 orang dibagi. Nah, nanti hasilnya didiskusikan bersama. Kira-kira begitu Pak Yusuf ya. Ini jadi masukan juga buat kita guru-guru ya. Berarti ketika nanti ada kerjasama itu ya kita coba bimbing anak-anak kita dengan cara tugas itu dibagi-bagi ke setiap anak-anak gitu. Walaupun sebenarnya sudah pernah juga ya kita bagi-bagi gitu kan. Memang terkadang mungkin ada juga yang apa-apa deh, mumpung lagi online ya hilang gitu ya. Ya tapi insya Allah nanti Pak Adi ya anak-anak kita nggak begitu lagi, tidak ada yang seperti itu karena ternyata baik itu kerjasama, baik itu tadi kejujuran, berani tampil di depan umum, itu penting banget. Dan ini pengalaman saya pribadi Pak Adi ya, pengalaman pribadi sendiri. Pak Yusuf latar belakangnya bukan pendidikan ya Pak Adi ya. Harusnya di Pak Adi nih di Kementan ya, pertanian. Ya, jadi anak-anak Pak Yusuf ini SP, sarjana pertanian. Kalau Pak Hamid, apa Pak Hamid? SPDI Pak Hamid ya? Pak Hamid itu SPDI Mas. Betul Pak Hamid SPDI. Jadi Pak Hamid itu pendidikan agama Islam. Kalau Pak Yusuf sarjana pertanian. Mungkin jadi pertanyaan juga bagi kalian. Kok bisa yang jadi kepala sekolahnya Pak Yusuf? Ya, apakah Pak Yusuf lebih pintar daripada Pak Hamid? Enggak juga, ya. Tapi yang pasti sudah takdirnya seperti itu yang pertama. Nah, yang kedua, mungkin yang paling berpengaruh juga, Pak Adi mungkin saya tambahkan sedikit nih buat soft skill anak-anak, yaitu mau belajar. Yang tadi Pak Adi sampaikan juga tuh ya, mau belajar tuh. Nah, itu penting banget tuh. Jadi anak-anak sekalian, semuanya diawali dengan mau belajar. Pak Yusuf awal masuk ke Ibu Hajar, ya bukan siapa-siapa, hanya melamar sebagai guru, yang latar belakangnya pertanian, gitu ya. Dan dulu ngajarnya di kelas 1 SD, Pak Adi saya. Kelas SD, pegang anak-anak kecil, nggak tahu apa-apa, bagaimana harus mengajarkan anak-anak kecil, tapi karena mau belajar, alhamdulillah, diberikan kepercayaan. Kepercayaan sampai saat ini menjadi kepala sekolah. Nah ini juga nih penting buat anak-anak sekalian. Kalau kalian nanti, misalnya, sekolahnya nggak berhubungan dengan dunia pekerjaannya gitu Pak Adi ya. Bahkan punya usaha nggak berhubungan sama sekolahnya, itu bukan akhir segalanya. Akhir segalanya adalah tidak mau belajar. Kalau misalnya udah nggak mau belajar, udah berarti akhir tuh segalanya tuh. Ya. Tapi kalau mau belajar, insya Allah. Kan banyak contoh ya Pak Adi ya. Ada yang dulunya OB, kemudian mau belajar, akhirnya di direktur Pak Adi ya. Mungkin Pak Adi kalau punya cerita seperti itu boleh nih dibagi sama anak-anak kita nih yang dulu istilahnya pakai celata gitu ya, tapi jadi direktur. Masya Allah. Gitu aja mungkin Pak Adi. Paham itu. Ada temen dulu pas saya di swasta, kan saya dulu pernah di swasta ya, di Bank Mandiri. Itu ada OB yang masih SMA tuh. Bukan SMA, sambil kuliah.
OB tadinya kan, terus dia SMA, terus berapa tahun kuliah. Kemudian habis itu dia bisa masuk bekerja ya, dan alhamdulillah sekarang ya nggak nyampe direktur sih, belum ya mungkin ya, itu sudah setara supervisor lah gitu Pak Yusuf ya, Pak Hamid. Jadi memang semangat belajarnya memang harus dilatih, kejujuran dapat diandalkan, dapat dipercaya dan lain sebagainya, itu insya Allah rezeki akan datang dengan sendirinya. Jadi memang harus terus belajar. Gitu sih Pak Yusuf kira-kira. Mantap ya Pak Adi ya, supervisor ya. Yeah. Supervisor minimal gajinya berapa tuh Pak Adi? 10 juta ada? Ini ya, kalau swasta ada Pak. Kalau swasta ada ya. Dulunya OB. Dulunya OB loh Pak Hamid. Dulunya ya OB cuma bersih-bersih doang ya. Kuliah. Masya Allah. Ya, sambil kuliah malam di ekstensi malam. Wah itu keren tuh anak-anak tuh. Sambil kuliah malam jadi dia kerja pagi sampai sore, kerja malamnya pagi kuliah. Kan pulang jam 5 tuh. Nah, kuliah kan biasa jam 7 sampai jam 9 gitu. Wih, mantap. Jadi Pak Adi, ini kan kita lagi bicara tentang soft skill yang sebenarnya bukan lebih ke arah kepintaran ya Pak Adi ya secara akademis, tapi lebih kepada apa ya, boleh dibilang kemampuan membawa diri gitu ya Pak Adi ya. Jadi buat anak-anak kita nih Pak Adi nih, pesan lagi nih Pak Adi, kasih pesan lagi buat anak kita. Yang hari ini, yang nanti mau dibagi rapot, masih nilainya masih sama dengan KKM nih Pak Adi. Apakah harus putus harapan Pak Adi? Oh, masih C banyak gitu ya. Apakah berarti nggak akan sukses Pak Adi? Kakak rapotnya tuh jelek gitu ya misalnya gitu. Kalau dulu mungkin pakai ranking ya, sekarang udah pakai ranking tapi kan kelihatan, wah nilainya banyak yang C, berarti sama dengan KKM. Apakah itu berarti nggak sukses gitu kan Pak Adi? Gimana Pak Adi nih? Iya. Itu yang nilai C ada remedialnya nggak itu Pak? Enggak ya, memang C itu bisa ya, cukup ya? Biasanya sudah di remedial Pak Adi. Udah di remedial juga, cukup juga ya. Iya, memang gini, kalau di Indonesia itu kan pelajaran banyak gitu ya. Sedangkan tiap individu itu biasanya punya minat dan bakat ataupun kemampuan masing-masing. Jadi memang ada yang si A nilai matematika bagus tapi bahasa Inggrisnya kurang, ada ini bahasa Inggrisnya bagus terus yang ini kurang gitu. Jadi memang di Indonesia itu banyak mata pelajarannya, nggak fokus satu gitu ya, jadi nggak fokus di minatnya. Jadi tidak apa-apanya masuk nanti yang kuliah, usahakan sesuai dengan minat dan bakat kita. Usahakan ya. Jadi sebisa mungkin dari mulai sekarang tuh kira-kira saya ingin kuliah kemana ya? Otomotif atau di pertanian atau di dunia digital ya, desainer dan lain sebagainya. Jadi sebisa mungkin kita fokus di situ. Walaupun misalkan pelajaran tetap nanti di kuliah pelajarannya banyak, tapi kita tetap punya suatu tujuan tertentu, keahlian tertentu yang sebisa mungkin nanti kita itu bisa menjadi ahli di bidangnya gitu. Nggak mungkin orang bisa ahli di semua bidang, nggak mungkin. Bukannya nggak mungkin ya, maksudnya semua bidang itu nggak mungkin, tapi mungkin ada orang yang bisa ahli di 1, 2, 3, paling banter 3 kayaknya rata-rata, nggak ada itu yang bisa sampai semuanya. Jadi jangan putus asa, yang penting kita punya cita-cita apa, kita fokus di situ, kita ikhtiar langit dan bumi ya, istilah di ini ikhtiar ya, istilah mantap ya Pak Yusuf ya. Ada ikhtiar langitnya nih Pak Hamid nih, harus ditanyain nih Pak Hamid nih. Mungkin anak-anak nih penasaran nggak ikhtiar langit itu apa sih? Iya, pertama ikhtiar bumi tentu tadi itu ya, belajar soft skill, hard skill itu ikhtiar bumi. Ikhtiar langit ya tentu selain ibadah tadi sholat 5 waktu yang tepat waktu ya, insya Allah mudah-mudahan. Ya tentu diperbanyak sunahnya, rutin sujudnya, duhanya, tilawahnya dan sebagainya. Itu ikhtiar langit. Istilah Pak Yusuf kan seperti itu ya di BP juga. Itu Pak Yusuf. Jadi kita konsen satu cita-cita kita berusaha raih ke situ, ikhtiar bumi, ikhtiar langit, insya Allah yang dicita-citakan bisa terwujud. Amin. Itu Pak Yusuf kira-kira. Oh, Nawaf kayaknya mau nanya tuh Pak Hamid tuh Nawaf. Coba Nawaf tuh Pak. Ya. Yang anak-anak nih sekarang nanya lagi, ayo. Yo, ada yang mau nanya lagi nggak? Mumpung ada kesempatan.
Ya, jarang-jarang nih Pak Adi mau menjelaskan seperti ini. Yuk, tafadhol. Siapa yang mau bertanya dari teman-teman? Atau dari rekan guru juga boleh. Bu Meta, Bu Novi. Oh, ada Bu Ati ini, Masya Allah. Marhaban, ahlan Bu Ati. Dari guru SD loh, kita undang langsung. Masya Allah. Pengen hadir Pak Hamid, pengen hadir dengan MC Pak Hamid. Anak-anak nih, apa nih nanyanya Pak Hamid nih? Ayo. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Fadia. Oh, Kahfi. Oh, ada Bu Jijah juga nih. Insya Allah. Baik, Pak Adi, ini kayaknya teman-temannya masih ini ya, masih apa namanya, masih terkesima gitu ya dengan penjelasan Pak Adi. Jadi Berarti tidak ada yang kasih PR aja Pak Hamid. masih Pak Hamid, kasih PR aja, kasih PR. ya seperti itu ya. Kasih PR, diminta nulis beberapa contoh soft skill, misalkan gitu atau apa. Nah. Oh iya. Sekarang maksudnya atau kasih PR buat siap. tambahan nilai. Ya. Ya mungkin udah ini kali, udah cukup jelas mungkin insya Allah mudah-mudahan. Baik, teman-teman jelas ya, tapi penjelasan dari Pak Adi tadi, insya Allah. Pak Hamid. Jelas? Ya. Siap Pak Yusuf? Kalau, ini Pak Yusuf nih semangat sekali nih, Masya Allah. Kalau bisa bertanya itu, bisa membuat pertanyaan itu, apakah termasuk dari soft skill? Yes. Masuk kan nih Pak Hamid? Jadi saya nanya Pak Hamid aja. Oh, masuk ya. Tadi kan berani tampil di depan umum. Berani skill insya Allah. Jadi PR-nya kita tambah nih Pak Hamid, bukan hanya menyebutkan soft skill-nya, tapi juga membuat pertanyaan. Kalau tidak sekarang, nanti ya, gitu Pak Hamid ya. Benar Pak Yusuf. Ayo, terakhir ya, ini Bapak bertanya sama teman-teman, ada yang mau bertanya kepada Pak Adi atau ada yang mau disampaikan, tafadhol. Oh, ada Bu Ati ini, sepertinya Bu Ati mau bertanya, sudah unmute nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ati. Kakak SMP. Nih Bu Ati sambil jalan-jalan ya, sambil liatin muka kalian. Nah teman-teman, Bu Ati sering banget dengar ya, kakak SMP itu sering keluar nih, sering banyak sekali kegiatan yang mungkin berbeda dengan SMP pada umumnya. Itu kan mungkin ketika di luar ada interaksi ya dengan masyarakat di luar sana. Nah, Ibu mau nanya, bagaimana sih kesannya ketika teman-teman ternyata mungkin oh begini ya, ternyata SMP itu aja. Atau mungkin ada yang mau sharing pengalaman paling menyenangkan gimana gitu. Ya enggak, Pak Ucup? Siap, Bu. Paham ya? Jadi siap, Bu. Benar sekali itu. Jadi Bu Ati nanya ke siapa? Guru SD nih, nggak tahu. Kalau guru SMP-nya mungkin udah sering ya. Udah sering dengar ceritanya. Kalau guru SD-nya pasti yang paling seru kayaknya. Tapi kelas 7 belum jalan-jalan.
Bu Meta gimana nih Bu Meta? Kelas 7 belum jalan-jalan? Pergi sama gurunya, jalan-jalan. Minimal ya tuh kakak. Jadi Bu Ati nanya ke siswa ya? Iya, nanya ke siswa ini mah. Oh, ke siapa dong? Ditunjuk aja deh. Ke yang kelas 8. Ya yang udah jalan-jalan katanya. Pergi sama adiknya. Langsung kasih poin nilai ya, guru. Tolong Ibu. Oh, ya, Siap, poin. Bu Rahma, siapin Bu Rahmat poinnya, Bu Rahma. Udah itu aja pertanyaannya. Kasih ya. Terima kasih Bu Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tunjuk. Kok kebanyakan kelas 7 loh di sini Pak Yusuf. Oh ini ada. Ini ada siapa ini? Luna nih. Luna. Ada. Coba Luna gimana kesannya? Kemarin jalan-jalan katanya berinteraksi dengan masyarakat, bergaul dengan masyarakat. Ya? Oh Fauzan. Mana Fauzan? Silakan Luna. Gimana tuh katanya kesan-kesannya jalan-jalan kata Bu Ati. Bukan jalan-jalan ya Bu Luna ya? Biasa aja. Biasa aja tuh gimana tuh Bu Ati? Masa biasa aja Bu Ati? Udah sering ya jalan-jalan. Iya, sudah sering. Lanjut topik biasa aja bagi Luna ya. Emang kemarin kemana Pak? Yang terbaru? Tanya sama Luna Bu Ati. Kemarin kemana ya tanya? Ke mall. Ke mall. Bukan yang mall Luna. Berhubungan dengan pelajaran. Nah, jalan-jalan sama gurunya enggak? Kan kalau misalnya itu yang kalau yang Ibu suka dengar tuh yang susur gua itu ya, keliling pulau itu tuh. Terus apa lagi yang sering jalan-jalan itu? Maksud Ibu yang ya berhubungan dengan pelajaran yang dari Ibnu Hajar. Kalau jalan-jalan ke mall Ibu juga. Ke mall waktu vaksin. Di boksis. Atau cerita pas Siha berbagi tuh yang lebih banyak interaksi sama masyarakatnya. Kalau pas ekspedisi kan banyak interaksinya sama batu, sama goa kan gitu kan. Oh, warga sekitarnya. Masyarakat pas Siha berbagi deh ceritanya teman-teman. Ya udah gitu aja. Gak tahu. Oh, kalian ketika waktu yang susur gua itu tuh nggak ketemu masyarakatnya ya? Oh, kalau Bu Ati waktu itu ke gunung jadi buat curhat. Maaf ya Bu Meta. Waktu Bu Ati eksplorasi mencari curug di Gunung Salak itu, mencari itu tanya masyarakat sekitar Gunung Salaknya biar tahu, karena biasanya emang lebih tahu masyarakat sih. Semoga nanti teman-teman dapat itu ya, dapat jalan-jalan yang ada interaksi sama masyarakatnya aja. Pantas aja mungkin kesannya biasa aja, karena biasa ketemu manusia, ketemunya batu. Nggak bisa dicurhatin ya. Siap, Bati. Jazakillahu khairan. Masya Allah. Ini sebenarnya kan ada kakak Fauzan nih, Pak Yusuf. Seharusnya kakak Fauzan bisa berbagi pengalaman gitu pas Siha berbagi bersama masyarakat. Ini Fauzan ada nggak? Kakak Fauzan? Iya, ada pendakian. Coba. Oh, nggak ada Pak Yusuf. Caca mana Caca? Ada Caca? Pak Amit itu yang dulu pernah pernah kayaknya nggak salah ya? Iya, pernah Pak. Itu mungkin berbagi pengalaman tuh kelas berapa tuh yang ke sana tuh? Itu kelas 8 ya Pak Yusuf ya? Yang berkunjung ke tempat-tempat itu.
Kelas 8 pernah masalah. Iya, ini banyak ini Masya Allah. Oh, Iko nih kayaknya pengen bicara Pak Yusuf. Ya. Enggak, Pak. Cuma gerakin mulutnya. Baik, ala kulli hal ini jazakumullah khairan kepada pemateri Pak Adi ya yang sudah menyampaikan materinya. Ini saya langsung langsung mendapatkan ilmu nih, bukan hanya teman-teman tapi saya juga mendapatkan ilmu terkait dengan soft skill ini insyaallah ya. Meskipun kita sering mendengar tapi kalau tidak dijelaskan secara detail gitu ya, itu akan akan hanya sekedar mendengar saja. Nah, inginnya nanti teman-teman bisa mengaplikasikan poin-poin di soft skill yang Pak Adi tadi sampaikan, insya Allah ya. Nah, mau sampaikan, bagaimana Pak Yusuf? Selanjutnya ini Pak Hamid. Ya. Selanjutnya anak-anak sekalian, hari ini materi dari Pak Adi, mungkin belum ada yang bertanya ya, siapa sih Pak Adi gitu ya, orang tuanya siapa kan, nggak ada yang nanya ya. Nanti itu PR tuh ya. PR. Nanti insya Allah pamit kita kirimkan Google Form buat anak-anak sekalian, kelas 7, 8, dan 9. Kita ingin tahu hasil dari pertemuan kali ini. Dan insya Allah besok Pak Hamid masih ada lagi kelas inspirasi. Besok yang akan mengisi adalah orang tua dari kelas 8 juga ya. Ibu Muti, insya Allah beliau akan berbagi tentang hard skill, tentang kemampuan akademis gitu ya. Kita dengarkan dari beliau, pengalaman beliau juga, karena beliau saat ini menjadi direktur ya, direktur di LPPOM MUI. Wah, ya, kalau ada yang tahu kantornya itu di mana Pak Hamid? Dekat GOR ya Pak Hamid ya, Jalan Ahmad Yani kalau nggak salah ya. Nah, jadi besok jangan sampai ketinggalan. Ya, insya Allah besok kita ketemu lagi nih Pak Hamid nih di kelas inspirasi yang kedua. Kalau tadi Pak Adi lebih banyak mengupas tentang soft skill yang selama ini kita kayak lupa gitu Pak Adi ya. Kayaknya nggak penting gitu ya, jujur. Nggak apa-apa lah, nggak jujur juga gitu kan. Yang penting dapat nilai gitu kan. Kemudian nggak apa-apa nggak kerja juga, yang penting dapat nilai. Nggak apa-apa, nggak tanggung jawab juga. Nah, ini hal-hal seperti ini yang kita anggap remeh ternyata sangat penting buat nanti di dunia kerja, apalagi di dunia usaha. Buat kalian yang punya cita-cita ingin memiliki sebuah usaha, wah ini luar biasa sekali, ini sangat penting sekali. Jadi saya ucapkan juga terima kasih sama Pak Adi, jazakumullah khair atas waktunya di sela-sela kesibukannya yang sedang bekerja. Masya Allah ya, itu Pak Adi lagi bekerja loh ya teman-teman ya. Alhamdulillah Pak Adi waktu, kalau Pak Yusuf kerja juga, tapi memang kerjanya begini gitu kan. Ya Pak Hamid ya. Sama Pak Hamid. Emang kerjanya begini gitu. Tapi kalau Pak Adi sebenarnya pekerjaannya bukan seperti ini, tapi beliau masih mau berbagi inspirasi buat kita. Insya Allah besok tentunya sama serunya gitu ya. Jadi harus hadir. Insya Allah nanti kita akan kirimkan Google Form untuk hari ini. Tolong diisi. Bukan tidak akan mempengaruhi nilai rapot, tapi mempengaruhi bagi yang masih kurang nilainya. Nggak ya, intinya Pak Yusuf ingin tahu aja dari hasil apa yang pertemuan hari ini. Besok ditunggu lagi ya Pak Hamid ya. Siapa nih besok MC-nya kita nggak tahu ya Pak Hamid ya. Insya Allah besok kita akan sampaikan. Itu aja Pak Hamid dari saya Pak Hamid. Oke, terima kasih Pak Yusuf dan juga Pak Adi. Jazakumullah khairan kepada guru-guru yang sudah mengikuti dan juga teman-teman semuanya. Barakallahu. Insya Allah besok kita ketemu lagi di kelas inspirasi yang kedua. Dan mohon disampaikan oleh Pak Yusuf. Sama-sama, makasih Pak Hamid semua anak-anak. Kasih. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Atur Nuhun. Terima kasih Pak Yustu. Teman-teman sekalian. Bu Jija, Bu Ati juga ya. Ikutan Masya Allah ya. Izin sama Pak Yusuf di end meeting for all ya. Iya, kasih Pak Yusuf. Barakallahu fikum.